Nabila Syahid Fitri, MPM 501998 dari Prodi PGSD kelas 7F, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen penghapus saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, berjumpa lagi dengan saya di pertemuan kelima, materi tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan. Media pembelajaran segala sesuatu yang dapat memberikan informasi. Dalam proses belajar mengajar, terdapat dua hal yang teramat penting. Yang pertama, metode mengajar yang digunakan, serta dukungan dari media yang digunakan. Fungsi media pembelajaran ada tiga. Yang pertama, fungsi atensi media visual. Yang kedua, fungsi afektif media pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kompensatorik. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dan aktivitas yang nyata. Dengan itu, media pembelajaran berfungsi untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi. Pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas maupun sekolah. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, timbullah pertanyaan, mengapa lingkungan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran? Karena lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, bisa juga dimanfaatkan sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan. Belajar tidak harus menggunakan buku sebagai media belajar. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dalam mengajar, tidak harus menyampaikan materi. Saat berada dalam kelas, murid seringkali merasakan bosan, jenuh. Maka, tugas pengajar bagaimana cara kita agar proses belajar lebih aktif. Guru yang kreatif serta memiliki kemampuan untuk mengubah proses pembelajaran lebih menarik. Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses yang kompleks dan terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya, sejak lahir hingga manusia meninggal. Aktivitas di luar sekolah sangatlah disukai oleh murid, tapi kita harus memperhatikan dan memberikan arahan. Nah, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar tidaklah mudah. Pertama, kita harus mempersiapkan materi. Yang kedua, menentukan lingkungan yang akan kita gunakan untuk belajar. Dan yang ketiga, bagaimana kita memberikan arahan dan proses pembimbingan dalam proses belajar. Jadi, lingkungan yang bisa kita gunakan untuk sumber belajar yaitu lingkungan sosial, buatan, dan lingkungan alam. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang mengajarkan kita tentang sosial, tentang interaksi terhadap sesama manusia. Kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara. Dengan mempelajari lingkungan alam, siswa diharapkan lebih memahami materi pembelajaran serta dapat menumbuhkan cinta alam. Pentingnya lingkungan sebagai sumber belajar yaitu yang pertama, memberikan pengalaman, yang kedua, memberikan pengetahuan, yang ketiga, memberikan kesadaran apa yang telah dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yang keempat, mengetahui tentang pentingnya lingkungan sebagai kehidupan kita. Nah, lingkungan adalah sarana belajar yang baik. Kita tidak perlu susah mengeluarkan biaya yang banyak atau membeli bahan yang akan kita gunakan. Kita bisa langsung mengajak anak-anak pergi melihat seperti apa lingkungan secara langsung. Nah, keuntungan dari lingkungan dalam proses belajar yang pertama menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan atau di sekitar. Yang kedua, kegiatan belajar lebih menarik. Yang ketiga, hakikat belajar akan lebih bermakna. Yang keempat, bahan-bahan yang dipelajari lebih karya serta lebih faktual. Yang kelima, kegiatan belajar akan lebih aktif. Akan tetapi, belajar dengan sumber lingkungan atau lingkungan sebagai sumber belajar memiliki kekurangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap pemanfaatan lingkungan. Yang kedua, terkadang jadi salah sasaran karena siswa lebih berkesan main-main. Nah, cara mengatasi lingkungan sebagai sumber belajar, yang pertama membuat perencanaan yang lebih matang. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas. Yang ketiga, menentukan cara dan teknik siswa dalam mempelajari lingkungan. Yang keempat, menentukan apa yang harus dipelajari dan mencapai tujuan yang diperoleh. Baiklah, itulah pemaparan materi pada pertemuan kelima ini tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Semoga bermanfaat dan hasilnya menyenangkan. Terima kasih. Apabila ada kata